Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Rio Amanda dan Saya Fikri. Nah, kali ini kami akan membahas nih berbagai isu yang menarik seputar teknologi dan bisnis dan apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial dan sering menjadi perdebatan di dunia teknologi, yaitu Apple Walled Garden dan benarkah ekosistem teknologi mengunci kebebasan kita. Nah, pernah nggak sih Fik, kau memperhatikan satu hal yang cukup unik nih, yang dimana awalnya seorang cuma beli iPhone, tetapi nggak lama kemudian dia sudah memakai AirPods, lalu muncul juga Apple Watch, dan tidak lama setelah itu dia mulai melirik MacBook nih. Dan tiba-tiba semua perangkat yang digunakannya ternyata sudah memakai produk Apple. Nah, kalau dipikir-pikir, fenomena seperti ini cukup menarik ya. Karena awalnya cuma membeli satu produk, tapi kelamaan berkembang menjadi satu ekosistem. Dan jujur saja yang cukup sering melihat hal ini seperti terutama di kalangan mahasiswa nih. Gimana? Ya, saya juga kalau kita lihat di kampus, perpustakaan ataupun bahkan kafe tempat mahasiswa mengerjakan tugas, pengguna iPhone sekarang semakin mudah ditemukan. Yang menarik bukan hanya jumlah penggunanya, tetapi bagaimana banyak dari mereka kira menggunakan lebih dari satu produk Apple. Awalnya iPhone, kemudian iPod, lalu MacBook, dan semuanya terasa saling terhubung. Nah iya, padahal kalau kita bicara soal smartphone, pilihan di pasaran banyak sekali nih. Ada yang lebih murah, ada yang baterainya lebih besar, dan ada yang spesifikasinya lebih tinggi. Tapi tetap saja banyak orang memilih bertahan menggunakan Apple. Nah, bagaimana menurut? Kalau ditanya secara sederhana, jawabannya mungkin karena nyaman. Tetapi kalau kita berhenti di kata nyaman, rasanya pembahasannya jadi terlalu dangkal. Karena pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa senyaman itu? Apa yang sebenarnya membuat orang bertahan? Nah, itu yang menarik untuk kita bahas nih. Karena kalau saya perhatikan nih, banyak pengguna Apple yang ketika ditanya alasan mereka bertahan, jawabannya sering mirip nih. Nah, ada yang bilang karena semuanya sudah nyambung, ada yang bilang juga karena lebih praktis, dan ada yang bilang juga kalau pindah rasanya itu ribet. Dan dari jawaban-jawaban itu, sederhananya, sebenarnya ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas nih. Betul. Karena Apple tidak hanya menjual satu produk, mereka membangun sebuah ekosistem. Bayangkan begini, kalau mengambil foto menggunakan iPhone, fotonya langsung muncul di perangkat lain. Kalian membuat catatan di situ di satu perangkat, catatan itu bisa dibuat di perangkat lain yang lain. Kalian menggunakan iPods, tinggal buka casing dan langsung terhubung. Banyak proses yang dibuat terasa mudah dan praktis, dan tentu saja konsumen menyukai hal-hal seperti itu. Ya, dan kalau dipikir-pikir memang enak ya. Karena pada dasarnya semua orang suka yang praktis. Tidak perlu repot, tidak perlu banyak pengaturan, dan semuanya berjalan dengan lancar. Benar, dan dari sisi inovasi itu sebenarnya pencapaian yang luar biasa. Karena teknologi memang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Semakin mudah sebuah teknologi digunakan, biasanya semakin besar juga peluang teknologi tersebut diterima oleh masyarakat. Iya nih, tapi ada satu hal yang membuat saya masih penasaran nih. Kalau semuanya sudah terasa nyaman dan terhubung seperti itu, bagaimana kalau suatu hari nih pengguna ingin berpindah ke lain merek? Apakah semudah itu membeli HP baru? Belum tentu, karena yang ditinggalkan bukan hanya perangkatnya. Ada data, ada kebiasaan, ada kenyamanan, ada cara kerja yang sudah digunakan bertahun-tahun. Dan semakin lama seseorang berada dalam satu ekosistem, biasanya semakin banyak hal yang ikut terhubung di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya yang membuat seseorang bertahan itu belum tentu karena produknya paling hebat. Nah, bisa jadi karena dia sudah terlalu nyaman nih dengan seluruh sistem yang ada di sekeliling produk tersebut. Mirip, dan fenomena inilah yang sering disebut sebagai walled garden. Kalau dijelaskan dengan sederhana, walled garden bisa diibaratkan seperti sebuah taman yang sangat nyaman. Di dalamnya semua tersedia, semuanya mudah digunakan, semuanya saling terhubung. Dan karena terlalu nyaman, banyak orang akhirnya memilih untuk tetap berada di dalamnya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka merasa tidak punya alasan untuk keluar. Menarik ya, karena di satu sisi kita melihat suatu yang positif
teknologi menjadi lebih mudah digunakan, bekerja menjadi lebih cepat, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis. Tetapi di sisi lain nih, muncul pertanyaan yang cukup kritis nih. Apakah kenyamanan tersebut membuat konsumen semakin bebas memilih, atau justru membuat mereka semakin sulit meninggalkan ekosistem yang sudah mereka gunakan? Dan pertanyaan seperti inilah yang membuat tema ini relevan untuk dibahas, apalagi kalau kita melihat perkembangan teknologi saat ini. Perusahaan-perusahaan teknologi berlomba-lomba menciptakan layanan yang semakin terintegritas. Tujuannya tentu untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Namun, pada saat yang sama, integrasi tersebut juga dapat menciptakan keterikatan yang semakin kuat. Kalau dikaitkan nih dengan konteks yang lebih luas, pembahasan ini bisa juga berhubung dengan SDG 9 ya, yaitu tentang industri, innovation, and infrastruktur. Nah, karena kita sedang berbicara tentang inovasi teknologi, tentang bagaimana perusahaan menciptakan sistem yang mudah kehidupan masyarakat, dan tentang bagaimana infrastruktur digital berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Namun sebagai mahasiswa kita juga perlu melihat dari sudut pandang yang lebih kritis, karena inovasi tidak hanya menciptakan manfaat, tapi juga mengubah cara manusia berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan teknologi. Dan perubahan perilaku inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Nah, karena semakin lama nih kita membahas topik ini, semakin terasa juga bahwa persoalan ini bukan cuma soal perangkat, bukan cuma soal spesifikasi, dan bukan juga karena sekedar soal harga, tetapi ada rasa sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat banyak orang merasa begitu dekat dengan perangkat yang mereka gunakan setiap hari. Dan mungkin alasan itulah yang membuat banyak pengguna tetap bertahan, bahkan jika ada banyak pilihan lain yang tersedia. Karena yang sedang kita bicarakan bukan hanya teknologi, tetapi juga hubungan manusia dengan teknologi tersebut. Nah, dari sinilah pembahasan kita menjadi semakin menarik nih. Karena kalau memang hubungannya antara manusia dan teknologi sudah sedekat itu, mungkin alasan seseorang tetap menggunakan Apple tidak selalu berkaitan dengan fitur dan spesifikasinya. Bisa jadi alasannya jauh lebih profesional, lebih emosional, dan bahkan mungkin berkaitan dengan identitas dirinya sendiri. Kalau kita pikir-pikir, semakin lama kita membahas topik ini, semakin menarik ya. Karena tadi kita sudah melihat nih bagaimana Apple membangun sebuah ekosistem yang membuat banyak orang merasa nyaman untuk tetap berada di dalamnya. Tetapi ada satu hal yang masih mengganjal nih. Kalau memang hanya soal teknologi, seharusnya berpindah merek bukan suatu hal yang sulit. Kalau ada produk yang lebih murah, lebih bagus, atau lebih sesuai dengan kebutuhan, orang tinggal berpindah saja. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak kenyataan yang tidak selalu begitu. Banyak orang yang bahkan langsung merasa tidak nyaman hanya karena membayangkan harus meninggalkan iPhone yang sudah mereka gunakan bertahun-tahun. Dan menurut saya, disinilah pembahasan kita mulai menjadi lebih menarik, karena yang sedang kita bicarakan bukan lagi soal perangkat, melainkan soal hubungan manusia dengan perangkat tersebut. Ya, saya setuju, karena kadang kita menganggap smartphone hanya sebagai alat komunikasi. Padahal kalau dilihat lebih dalam, smartphone sekarang sudah menjadi tempat kita menyimpan banyak hal penting dalam hidup. Coba kita bayangkan sebentar, berapa banyak foto yang ada di galeri kita sekarang. Mungkin ratusan, mungkin ribuan, atau bahkan ada yang sampai puluhan ribu. Dan setiap foto itu biasanya punya cerita. Ada foto pertama masuk kuliah, ada foto bersama teman-teman, ada foto keluarga, atau foto kenangan kecil, atau foto ketika merayakan momen paling penting dalam hidup kita. Semua itu tersimpan di satu perangkat yang setiap hari kita bawa kemana-mana. Nah, iya sih, kalau dipikir-pikir memang benar. Kadang yang membuat kita sayang dengan HP itu bukan karena mereknya, tapi karena semua kenangan yang ada di dalamnya yang udah tersimpan di memorinya. Dan dalam perilaku konsumen, kondisi seperti ini dikenal dengan konsep digital asset. Sederhananya, teknologi yang kita gunakan lama-kelamaan menjadi bagian dari identitas dari diri kita. Jadi perangkat digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat,
tetapi sudah menjadi perpanjangan dari diri kita sendiri. Makanya ketika seseorang kehilangan smartphone, rasa kehilangan itu muncul seringkali lebih besar daripada kehilangan benda biasa. Karena yang hilang bukan hanya barangnya, tetapi juga sebagian dari cerita hidup kita. Nah, iya sih. Aku ada satu pengalaman nih tentang teman aku nih. Dia pernah mengalami waktu HP-nya itu rusak. Dan dia yang pertama dipikirnya itu bukan tentang harga HP-nya, tapi dia langsung panik nih, atau istilahnya seperti dia kepikiran nih, karena takut foto-foto lama dan data pentingnya itu hilang. Padahal HP-nya itu baru bisa dibeli. Tapi kenangan yang tersimpan di dalamnya itu belum tentu bisa kembali sih. Nah, itu contoh yang sangat dekat dengan konsep digital expansion. Dan dalam konteks Apple, konsep ini menjadi semakin kuat karena Apple membangun sistem yang membuat seluruh aktivitas digital pengguna saling terhubung. Foto tersimpan di iCloud, catatan tersimpan di Notes, dokumen tersimpan di cloud. Riwayat penggunaan aplikasi tersimpan dalam akun yang sama. Semakin lama seseorang menggunakan Apple itu, semakin banyak bagian kehidupannya yang ikut tersimpan dalam ekosistem tersebut. Nah, jadi ketika seseorang berkata nih, aku sebenarnya bisa pindah ke Android, tapi rasanya malas. Belum tentu karena Android lebih buruk. Bisa jadi karena dia merasa seluruh kehidupan digitalnya sudah terlalu nyaman berada di tempat sekarang. Betul, karena pada akhirnya manusia tidak selalu mengambil keputusan secara rasional. Kadang yang kita pertahankan bukan pengguna, tapi rasa nyaman yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Nah, menarik ya. Ternyata hubungan manusia dengan teknologi tidak berhenti di situ saja. Karena ada satu faktor lain nih yang menurut saya cukup kuat, yaitu lingkungan sosial. Karena jujur saja, terkadang kita menggunakan sesuatu karena orang-orang di sekitar kita itu juga menggunakannya. Dan itu berkaitan dengan konsep social identity. Pada dasarnya manusia ingin merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kita suka merasa terhubung dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita, baik itu kesamaan hobi, kesamaan gaya hidup, maupun kesamaan dalam menggunakan teknologi. Fenomena ini cukup terlihat pada pengguna Apple. Bahkan ada istilah yang cukup terkenal yaitu bubble versus blue bubble. Padahal kalau dia itu cuma perbedaan warna atau cat. Iya, cuma warna, tapi secara psikologi simbol kecil seperti itu bisa menciptakan identitas kelompok. Secara tidak langsung muncul karena muncul kesan bahwa ada komunitas pengguna iPhone dan ada pengguna perangkat lain. Mungkin tidak semua orang memikirkannya, tetapi simbol-simbol seperti ini bisa mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya itu bukan soal warna catnya, tetapi soal perasaan menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, karena manusia suka merasa diterima, dan ketika seseorang merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas, biasanya akan muncul rasa nyaman untuk tetap berada di dalamnya. Nah, saya merasa mahasiswa sekarang nih cukup sering mengalami hal seperti ini. Misalnya itu seperti dalam satu kelompok pertemanan, sebagian besar penggunanya iPhone. Mereka saling berbagi file, mereka saling membahas fitur yang sama, dan mereka punya pengalaman pengguna yang mirip. Nah, lama-kelamaan orang lain bisa ikut tertarik nih menggunakan perangkat yang sama. Dan dari situlah kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu interdependence. Kalau social identity berbicara tentang identitas kelompok, interdependence berbicara tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sebagai bagian dari lingkungan sosial tersebut. Contohnya sederhana, jika semua teman menggunakan fitur tertentu, kita cenderung ingin ikut menggunakan fitur yang sama agar komunitas menjadi lebih mudah. Jika semua teman menggunakan perangkat yang sama, kita cenderung merasa lebih nyaman menggunakan perangkat yang sama juga. Bukan karena dipaksa, tapi karena ingin tetap terhubung dengan lingkungan sosial kita. Jadi keputusan membeli produk ternyata tidak selalu lahir dari kebutuhan pribadi nih. Kadang keputusan itu muncul karena hubungan sosial yang kita miliki. Benar sekali, dan itu menunjukkan bahwa perilaku konsumen jauh lebih kompleks daripada sekedar membandingkan harga dan spesifikasi. Ada faktor identitas, ada faktor emosi, ada faktor hubungan sosial, dan semuanya saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau kita rangkum pembahasan semua ini, ada 3 hal penting nih yang dapat kita pelajari.
Yang pertama tadi digital extension self, yaitu ketika teknologi sudah menjadi bagian dari identitas kita. Nah, yang kedua ada social identity, yaitu ketika pengguna suatu produk membantu kita merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu. Dan yang ketiga ada independent self, yaitu ketika hubungan sosial ikut mempengaruhi keputusan yang kita ambil sebagai konsumen. Dari ketiga faktor tersebut membantu kita memahami mengapa banyak pengguna Apple tetap bertahan dalam ekosistemnya. Bukan hanya karena perangkatnya, tetapi juga karena identitas, keamanan, dan hubungan sosial yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Ternyata memang alasan seseorang tetap menggunakan Apple jauh lebih dalam daripada terlihat di permukaannya. Bukan sekedar soal kamera, baterai atau performnya, tetapi juga soal siapa diri mereka, bagaimana mereka melihat dirinya sendiri, dan bagaimana mereka terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, Pik, kalau mendengar nih pembahasan di sebelum-sebelumnya, saya jadi menyadari satu hal nih, Pik. Ternyata alasan seorang bertahan menggunakan Apple bukan hanya karena perangkatnya, ada identitas diri nih, seperti yang saya bilang tadi, dan ada kenangan yang tersimpan. Ada juga hubungan sosial yang ikut mempengaruhi keputusan mereka. Tapi ya, semakin lama kita membahas topik ini, muncul pertanyaan baru nih di benak saya. Kalau seseorang sudah masuk dalam ekosistem Apple, bagaimana mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun? Karena kalau kita pikir-pikir nih, banyak merek teknologi yang menawarkan produknya lebih bagus nih atau lebih canggih. Dan banyak yang menawarkan fitur-fitur yang menarik. Tetapi tingkat loyalitas pengguna Apple terasa berbeda. Ya, saya setuju lah. Dan untuk memahami hal itu, kita perlu melihat bagaimana pengalaman menggunakan Apple memiliki kebiasaan konsumen. Karena loyalitas tidak muncul begitu saja. Biasanya ada proses yang berlangsung terus-menerus. Ada pengalaman positif yang diulang berkali-kali sampai akhirnya membentuk suatu kebiasaan itu. Nah, jadi sebenarnya loyalitas itu dipelajari, bukan sesuatu yang muncul secara otomatis. Benar, dan dalam perilaku konsumen ada konsep yang disebut instrumental condition. Sederhananya, manusia cenderung mengulangi perilaku yang memberikan pengalaman yang menyenangkan atau memuaskan. Kalau setiap kali melakukan sesuatu, kita mendapatkan hasil yang positif, biasanya kita akan terus mengulanginya berkali-kali. Mengulang itu. Mirip seperti kita nih ya, ketika menggunakan aplikasi yang mudah dipakai, lalu kita jadi terus menggunakan aplikasi itu karena mudah dipakai dan praktis. Mirip-mirip, dan dalam kasus Apple itu ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Misalnya airdrop, bayangkan kalian sedang mengerjakan tugas kelompok, kalian ingin mengirim file, biasanya cukup beberapa detik dan file langsung berpindah. Atau fitur handoff, kalian mulai mengerjakan sesuatu di iPhone, lalu bisa melanjutkannya di MacBook tanpa perlu repot mengirim file kemana-mana. Pengalaman seperti itu tidak sederhana, tapi ketika terjadi berulang kali, kemudian mulai merasa, wah ternyata praktis juga ya, ternyata enak ya gitu. Dan perasaan positif itu terus muncul setiap kali fitur tersebut digunakan. Jadi dapat kita simpulkan nih, pengalaman positif itu seperti hadiah kecil bagi pengguna. Betul sekali. Dalam cara ini disebut positif reinforcement atau penguatan positif. Semakin sering seseorang mendapat pengalaman yang menyenangkan, semakin besar kemungkinan dia mengulangi perilaku tersebut. Dalam konteks Apple, perilakunya adalah tetap menggunakan produk dan layanan Apple. Cukup menarik ya, karena kalau kita pikir-pikir lagi nih, Apple sebenarnya tidak perlu setiap hari menyuruh orang membeli produknya. Cukup membuat pengalaman penggunanya terasa nyaman nih, dan penggunanya akan kembali dengan sendirinya. Benar, dan ketika pengalaman positif itu terus berulang selama bertahun-tahun, terbentuklah loyalitas itu. Nah, ini yang membuat aku penasaran nih, Pik. Kalau loyalitas pengguna memang sekuat itu, kenapa Apple bisa menjual produknya dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding banyak kompetitor lainnya? Karena secara logika, konsumen biasanya suka harga yang lebih murah. Pertanyaan itu berkaitan dengan konsep brand equity atau ekuitas merek. Brand equity itu adalah nilai tambahan yang dimiliki sebuah merek di mata konsumen. Jadi konsumen tidak hanya membeli produknya, mereka juga membeli reputasinya, pengalamannya, dan kepercayaan yang sudah dibangun oleh merek tersebut. Jadi ketika seorang membeli iPhone, yang dibeli bukan hanya smartphone,
Benar, karena ketika mendengar kata Apple, banyak orang langsung mengingat hal-hal positif. Jadi contohnya kita kayak mudah digunakan, desainnya menarik, aman, premium, stabil. Nah, dalam pemasaran ada istilah yang disebut revival, yaitu bagaimana memori terbentuk kembali ketika seseorang melihat sebuah merek. Semakin kuat memori positif yang tersimpan, semakin besar kemungkinan konsumen memilih merek tersebut. Jadi sebelum membeli, sebenarnya konsumen sudah membawa pengalaman dan ingatan tertentu dalam pikirannya. Ya, dan itulah yang membuat Apple memiliki brand equity yang sangat kuat. Karena selama bertahun-tahun mereka berhasil membangun pengalaman yang konsisten. Akhirnya banyak konsumen merasa lebih percaya pada Apple dibanding merek lain. Meskipun ada produk lain dengan spesifikasi yang tersendiri. Jadi bisa kita katakan nih, sebagian harga yang dibayar konsumen itu sebenarnya adalah harga dari kepercayaan mereka sendiri. Betul sekali, karena dalam banyak kasus konsumen tidak hanya membeli fungsi, mereka membeli rasa yakin. Dan Apple berhasil membangun rasa yakin tersebut selama bertahun-tahun. Menarik ya. Kalau kita lihat nih iklan Apple yang sesuatu yang berbeda. Ya, saya jarang melihat iklan Apple yang memamerkan angka spesifikasi secara berlebihan. Dan jarang ada iklan yang fokus membahas RAM sekian gigabyte atau angka-angka teknis lainnya. Nah, ini berkaitan dengan teori ALM atau Laboratorium Likelihood Model, khususnya Peripheral Road. Kalau jalur center biasanya menggunakan argumen logis dan informasi teknis, sedangkan jalur peripheral lebih banyak menggunakan emosi, simbol, dan pesan tertentu. Jadi, apakah Apple lebih sering menggunakan jalur peripheral dalam banyak kampanye pemasarannya? Ya, coba ingat slogan terkenal mereka, Think Different. Slogan itu tidak menjelaskan spesifikasi produk, tidak menjelaskan RAM, tidak menjelaskan kapasitas baterai, tapi slogan tersebut menyampaikan sebuah perasaan, sebuah identitas, atau sebuah cara pandang. Oh, berarti yang dijual itu bukan hanya produknya nih, Pi, tapi pengalaman dan makna di balik produk tersebut. Ya, banyak iklan Apple menampilkan kreativitas, produktivitas, atau gaya hidup, atau bagaimana teknologi membantu seseorang mencapai cita-citanya. Pesan seperti itu seringkali lebih mudah menyentuh emosi konsumen dibanding daftar spesifikasi yang panjang. Ya sih, dan mungkin itu juga ya alasan kenapa banyak orang bisa mengaitkan iklan Apple meskipun tidak ingat angka spesifikasinya. Benar, karena emosi biasanya lebih mudah diingat dibandingkan angka. Ketika emosi dikaitkan dengan sebuah merek, itu jadi semakin kuat. Nah, kalau kita rangkum nih pembahasan yang tadi ternyata loyalitas pengguna Apple dibangun melalui banyak lapisan. Ada pengalaman positif yang terus berulang melalui fitur-fitur praktis seperti AirDrop dan Handoff tadi, dan ada juga brand equity yang membuat konsumen percaya pada mereka tersebut. Lalu ada juga strategi komunikasi yang lebih fokus menyentuh emosi dibandingkan sekedar menjual spesifikasi. Ya, dan tiga faktor tersebut membantu menjelaskan mengapa Apple mampu mempertahankan basis penggunaan yang sangat loyal selama bertahun-tahun. Nah, pembahasan berikutnya kita akan melihat nih data dan hasil riset yang telah kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang lebih konkret nih. Kalau di pembahasan sebelum-sebelumnya kita banyak membahas teori dan konsep perilaku konsumen, sekarang saatnya kita melihat apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Karena satu pertanyaan penting nih yang akan kami jawab adalah mengapa banyak mahasiswa tetap menggunakan iPhone meskipun harganya mahal. Bahkan dalam beberapa kasus nih, ada yang tetap bertahan menggunakan iPhone meskipun baterainya sudah boros, memorinya hampir penuh, atau layarnya sudah pernah mengalami kerusakan. Kalau dilihat dari sisi rasional, mungkin ada pilihan lain yang lebih murah dan lebih baru nih. Tetapi kenyataannya banyak yang tetap memilih bertahan dengan produk Apple tersebut. Nah, untuk itu kami telah melakukan survei kepada beberapa mahasiswa di Medan untuk mengetahui alasan dibalik keputusan tersebut.
Ya, dan hasilnya cukup menarik ya. Berdasarkan survei yang kami lakukan pada beberapa mahasiswa, kami menemukan bahwa alasan utama mereka menggunakan iPhone ternyata tidak hanya berkaitan dengan spesifikasi atau kamera. Misalnya sebanyak 5 responden mengatakan bahwa mereka merasa nyaman dengan ekosistem Apple yang sudah mereka gunakan. Kemudian, beberapa mengatakan bahwa mereka sulit berpindah karena data dan aktivitas digital mereka sudah terhubung dengan perangkat Apple itu. Sedangkan beberapa dari mereka lainnya menyebutkan faktor gengsi, citra merek dan prestis sebagai salah satu alasan menggunakan iPhone itu. Nah, iya cukup menarik nih. Karena dari hasil itu kita melihat bahwa alasan konsumen ternyata cukup beragam dan bervariasi. Ada yang lebih berfokus pada kenyamanan, ada yang lebih fokus pada kemudahan penggunaan, dan ada juga yang dipengaruhi oleh citra merek. Nah, kalau menurut Fikri sendiri nih, apa faktor yang paling kuat di antara itu semua? Kalau dilihat dari hasil survei yang kita dapatkan, faktor kenyamanan ekosistem tampaknya menjadi salah satu alasan yang paling sering muncul. Banyak responden mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa menggunakan fitur-fitur iPhone, misalnya sinkronisasi data, penyimpanan foto, kemudahan berbagi file, dan berbagai fitur lain yang membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih praktis dan lebih mudah. Jadi walaupun ada kekurangan tertentu, mereka tetap memilih bertahan nih karena manfaat yang mereka rasakan dianggap lebih besar. Nah, dalam konsumen, cara berpikir seperti ini dijelaskan melalui konsep yang disebut aturan compensatory atau compensatory decision rule. Boleh dijelaskan nggak, Pik, dengan bahasa yang lebih sederhana gitu? Ya, tentu saja boleh. Sederhananya, aturannya compensatory menjelaskan bahwa konsumen seringkali tidak mencari produk yang sempurna. Mereka mencari produk yang secara keseluruhan dianggap memberikan nilai terbaik. Artinya, ketika sebuah produk memiliki kekurangan pada satu aspek, konsumen masih bisa menerimanya selama kelebihannya dianggap cukup besar untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi konsumen melakukan semacam pertukaran nilai ya, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Kalau masih ada lebih baiknya dia akan tetap bertahan. Ya, misalnya ada mahasiswa yang merasa harga iPhone terlalu mahal, itu jelas merupakan kekurangan. Tapi pada saat yang sama, dia merasa ekosistem Apple atau iPhone sangat memudahkan aktivitasnya, yaitu data dan sinkronisasi file boleh dibagikan atau perangkat saling terhubung. Akhirnya kelebihan tersebut dianggap cukup besar untuk mengimbangi kekurangan berupa harga yang tinggi. Ya sih, kalau dipikir-pikir itu memang cukup masuk akal. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita nih juga sering melakukan hal yang sama ya. Tidak ada produk yang benar-benar sempurna, tapi kita tetap memilih produk yang tentunya bermanfaat yang kita rasakan lebih besar daripada kekurangannya. Nah, dari hasil survei yang kita lakukan, pola seperti ini cukup terlihat. Banyak responden yang mengakui bahwa harga iPhone itu memang mahal. Namun, mereka tetap merasa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang harus mereka keluarkan. Dengan kata lain, mereka melakukan penilaian secara keseluruhan dan bukan hanya melihat satu atribut saja. Nah, menariknya lagi nih, ada satu pertanyaan yang cukup sering muncul nih ketika membahas pengguna iPhone. Nah, apakah mereka menggunakan iPhone karena kebutuhan atau karena gengsi seperti yang kita bahas tadi? Dari jawaban dari survei menunjukkan bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Memang ada sebagian responden yang mengatakan yang mengkaitkan penggunaan iPhone dengan citra diri atau prestis. Namun banyak juga yang menekankan faktor keamanan, kemudahan penggunaan, keamanan data, serta integrasi antar perangkat. Jadi, keputusan menggunakan iPhone tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu alasan. Biasanya ada kombinasi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Kalau menurut aku nih ya, yang membuat perilaku konsumen menjadi menarik, karena keputusan pembelian jarang sekali didasarkan pada satu faktor saja. Ada faktor emosional, faktor sosial, faktor pengalaman, dan ada juga faktor rasional yang semuanya bercampur menjadi satu.
Dengan hasil survei yang kita lakukan menunjukkan bahwa fenomena tersebut juga terjadi pada penggunaan iPhone di kalangan mahasiswa. Mereka tidak hanya membeli sebuah smartphone, mereka memiliki pengalaman, kenyamanan, dan ekosistem yang sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari mereka. Iya. Jadi dari hasil riset yang kita lakukan, mulai melihat bahwa loyalitas terhadap Apple bukan hanya soal mereknya, tetapi juga soal bagaimana konsumen menilai manfaat dan pengenalan yang mereka keluarkan. Lalu ada pertanyaan, apakah kondisi seperti ini baik bagi konsumen atau justru menciptakan ketergantungan yang membuat mereka semakin sulit berpindah ke pihak lain? Dan menurut saya disinilah letak perdebatan etisnya. Kalau kita melihat dari perspektif perusahaan, strategi seperti ini bisa dianggap berhasil karena mampu memberikan pengalaman yang konsisten dan berkualitas kepada konsumen. Namun dari perspektif konsumen muncul pertanyaan lain, yaitu apakah konsumen benar-benar bertahan karena memilih secara bebas atau karena biaya untuk keluar dari ekosistem tersebut sudah terasa terlalu besar, baik secara finansial, teknis maupun emosional. Jadi permasalahannya bukan soal ada atau tidaknya pilihan ya, karena pilihan sebenarnya tetap ada. Orang tetap bisa membeli merek lain, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa mudah pilihan itu dilakukan. Benar, dan pembahasan ini berkaitan dengan konsep informed individual yang juga sejalan dengan tujuan SDG 4, yaitu meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, konsumen idealnya memahami seluruh konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil, bukan hanya memahami manfaat sebuah produk, tetapi juga memahami kemungkinan risiko, biaya perpindahan, serta dampak jangka panjang ketika mereka masuk ke dalam sebuah ekosistem digital ini. Berarti artinya semakin cerdas konsumen memahami informasi, semakin besar pula ya kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri dan bukan sekadar mengikuti tren atau kebiasaan. Ya, nah tujuan akhirnya bukan membuat orang anti terhadap iPhone atau merek tertentu, tetapi membantu konsumen menjadi pengguna teknologi yang lebih sadar dan lebih kritis. Jika memang iPhone memberikan manfaat besar bagi kebutuhan seseorang, tentu tidak ada masalah. Namun keputusan tersebut sebaiknya dibuat berdasarkan pemahaman yang utuh, bukan hanya karena pengaruh lingkungan atau kebiasaan semata saja. Ya, kalau melihat perkembangan teknologi ke depan, menurut kau Pik, apa yang bisa kita pelajari nih oleh produsen teknologi lokal dari fenomena ini? Menurut saya tuh ada pelajaran yang sangat penting. Produsen teknologi lokal tidak harus meniru iPhone secara penuh, tapi mereka bisa belajar bagaimana menciptakan pengalaman penggunaan yang ada, nyaman, dan saling berintegritas. Karena dari seluruh pembahasan kita hari ini terlihat bahwa konsumen sangat menghargai kemudahan. Mereka menyukai teknologi yang menghemat waktu dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun di saat yang sama, perusahaan juga perlu menjaga transparansi atau kebebasan konsumen. Jangan sampai integrasi berubah menjadi ketergantungan yang membuat pengguna itu sulit menentukan pilihannya itu sendiri. Ya, jadi tantangannya adalah menciptakan teknologi yang nyaman digunakan, tetapi tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk memilih secara bebas. Ya benar, karena masa depan industri teknologi kemungkinan itu akan bergerak menuju ekosistem yang semakin terhubung. Bukan hanya smartphone, tapi juga laptop, smartwatch, kendaraan, bahkan perangkat rumah tangga. Dan perusahaan yang mampu menciptakan integrasi terbaik kemungkinan akan memiliki keunggulan yang besar di masa depan. Namun pada saat yang sama, isu transparansi, privasi data, dan kebebasan konsumen juga akan menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Nah, sampailah kita di seluruh diskusi hari ini. Nah, kita dah bisa melihat bahwa fenomena Apple Wallet Garden ini ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar persoalan teknologi. Di dalamnya ada inovasi, ada identitas diri, ada loyalitas konsumen, dan ada pengaruh sosial. Nah, apakah ekosistem Apple membebaskan penggunanya melalui kemudahan yang ditawarkan?
atau justru menciptakan ketergantungan yang membuat pengguna semakin sulit keluar? Mungkin jawabannya berbeda untuk setiap orang. Namun yang terpenting adalah menjadi konsumen yang sadar, kritis, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Nah, di sini saya, Rio Amanda, dan rekan saya, Fikri. mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti diskusi dari awal sampai akhir ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetaplah menjadi konsumen yang cerdas di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.